Oke, sekarang saya akan review salah satu produk yang masih ada kaitannya dengan kegiatan outdoor. Ya, barangnya adalah dry bag. Dry bag yang akan saya review ini adalah dry bag dari Eiger berkapasitas 30 liter. Ini packingnya simple ya, cukup elegan juga, cukup proper lah dari segi packingnya. Tapi yang terpenting kan fungsinya. Sekarang kita lihat dulu dari bagian packingnya. Didominasi warna hitam dengan tulisan dry bag di bawahnya dan brand Eiger di bagian atasnya. Kemudian di bagian belakang ada penjelasan fitur dan fungsinya. Dan juga di bagian bawah ada label harga. Oke, sekarang kita langsung coba buka aja dalamnya kayak gimana. Loh, kok pakai jahitan? Aman lah pakai seal dalamnya. Nah, soalnya bahan waterproof, kalau pakai jahitan biasanya air bakalan masuk juga atau bakal tetap rembes juga ke dalam. Oke, tapi baguslah dalamnya udah dipres lagi. Biasanya kan ada tuh brand lain kalau emang dry bag dia nggak pakai jahitan tapi langsung press sistemnya. Ya, kita coba bahas dari bahannya dulu. Dry bag ini menggunakan bahan nilon 75D ya. Bahan nilon ini memang terkenal dengan kekuatannya yang cukup bagus dengan bahan yang lebih tipis dan ringan. Desainnya cukup simple, cuma ada logo Eiger di bagian atas ini dan juga ada tulisan dry bag 30 liter di bagian bawahnya. Ya memang kalau dry bag ya kayak gini simple. Brand-brand yang lain juga sama simple kayak gini untuk dry bag. Paling ada label merek dan juga ada keterangan kapasitasnya. Bentuknya oval. Di bagian packing juga tadi ada keterangannya, oval bottom dry bag. Nah, kita beralih ke bagian paling atas. Di ujungnya ini ada pengunci. Penguncinya ini menggunakan klip. Cara nutupnya tidak langsung klip, tapi kita harus lipat dulu beberapa kali, kemudian dikunci pakai flip. Makanya disarankan untuk dry bag ini tidak diisi full atau tidak diisi penuh karena perlu sedikit ruang di atas untuk lipatan penguncinya. Kita coba masukkan beberapa pakaian ke dry bag ini. Cukuplah sekitar 10 kaos ataupun celana. Lumayan muat banyak kalau untuk ukuran 30 liter ini. Dan selain pakaian, saya juga mau coba masukin 2 handphone saya. Cocok gak ya dry bag ini untuk perlindungan handphone? Oke, kita lihat nanti. Mudah-mudahan gak akan ada yang bocor ataupun rembes. Sayang juga nih, saya masukin 2 handphone kalau misalkan sampai rembes. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan dari dry bag ini. Karena yang terpenting adalah uji coba dry bag ini. Apakah benar-benar tahan air seperti yang dituliskan di deskripsinya? Sekarang kita langsung tes daya tahan dry bag ini di sungai. Aliran airnya cukup deras, tapi sungai ini cukup dangkal, jadi aman lah buat tes dry bag ini. Saya coba diamkan beberapa menit di aliran sungai sambil menyiramkan air. Jadi terpaan airnya lebih merata, baik dari atas ataupun dari bawah. Sambil kita tes dry bag ini, kita bahas beberapa poin tentang bahan dasar dry bag. Dry bag ini terbuat dari bahan nilon. Ada beberapa kelebihan dari bahan nilon ini. Di antaranya, pertama, nilon merupakan bahan yang elastis, kuat dan pastinya cukup ringan. Untuk packingnya pun bisa dilipat sangat kecil, jadi gak akan makan banyak tempat. Kemudian bahan nilon ini cepat kering. Gak perlu waktu lama, cukup sekitar 5 menit digantung, bahan ini bisa kering lagi. Atau kalau pengen cepat bisa dilap aja pakai kain, otomatis dry bag ini langsung kering. Selanjutnya tahan lama. Bahan ini dirancang untuk kegiatan outdoor sehingga memiliki karakteristik yang lebih kuat dan juga bahan ini tahan terhadap serangga ataupun jamur. Selain kelebihan, pastinya ada kekurangan juga. Bahan nilon ini bisa berubah warna ataupun luntur.
Hal ini akan terjadi kalau sering dipakai di bawah sinar matahari yang sangat terik. Karena pada dasarnya bahan nilon memiliki daya tahan yang kurang baik terhadap sinar matahari. Lalu sulit untuk didaur ulang. Nah, ini akan menjadi masalah ketika barang ini sudah tidak terpakai lagi. Pasti dibuang kan? Bahan nilon tidak bisa didaur ulang dan sulit untuk terurai. Dry bag ini bisa digunakan buat beberapa aktivitas outdoor. Di antaranya adalah snorkeling, surfing, ataupun kegiatan air lainnya. Kalau kalian liburan di pantai, wajib dibawa dry bag biar barang-barang kalian aman dari cipratan air. Selain itu juga bisa dipakai buat hiking ataupun trekking. Kegiatan ini kan identik dengan pendakian gunung. Apakah perlu dry bag? Jelas perlu, karena kita gak bisa prediksi cuaca di gunung itu seperti apa. Yang tadinya panas terik bisa tiba-tiba turun hujan. Nah, disinilah fungsi dari dry bag. Bisa buat melindungi barang-barang elektronik ataupun pakaian ganti. Dry bag ini tidak disarankan untuk kegiatan menyelam. Kalau snorkeling masih aman lah. Oke, saya rasa cukup untuk tes daya tahan air dry bag ini. Sekarang kita balik lagi dan kita lihat apakah rembes atau tidak. Mudah-mudahan jangan bocor ya. Lumayan nih, ada 2 handphone di dalamnya. Oke, kita langsung buka aja. Dan oke, bagian ujungnya terlihat basah. Langsung kita pertama ambil handphone dulu. Dan masih aman. 2 handphonenya masih tetap nyala. Terus kita ambil beberapa pakaian yang ada di dalam. Dan aman juga, tetap kering. Hanya di bagian atas saja tadi ada sedikit air. Oke, semuanya aman. Dari handphone ataupun pakaian masih tetap kering. Tadi kita sudah tes dry bag ini. Bisa dilihat kalau handphone ataupun pakaian masih tetap kering, masih aman. Meskipun dry bag ini untuk sambungannya pakai jahitan, tapi dalamnya masih ada seal, jadi masih tetap aman lah. Tadi sudah dibuktikan pakaian ataupun handphone masih tetap kering. Ya, intinya dry bag ini cukup bagus, bisa diandalkan lah untuk melindungi barang-barang yang cukup penting pada saat kegiatan outdoor. Oke, terakhir, harga dari dry bag ini adalah Rp198.000 untuk ukuran yang 30 liter ini. Harga juga dipengaruhi oleh ukuran. Biasanya semakin besar ukuran dry bag, semakin mahal juga harganya. Ada beberapa varian ukuran dry bag, diantaranya ada ukuran 5 liter, ada ukuran 10 liter, 15 liter, 18 liter, 25 liter, 30 liter, 55 liter, 60 liter, dan yang paling besar ada yang ukurannya sampai 70 liter. Silahkan pilih saja ukurannya, disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Saya rasa cukup untuk review dry bag 30 liter ini. Semoga bisa memberikan informasi tentang dry bag dari Eiger ini. Dan maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat. Saya Hairul Mabruri. Terima kasih.